Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, penuh misteri, dan menyentuh jiwa diceritakan dengan cara yang tak biasa. Di video kali ini, kami membawakan sebuah kisah horor dramatis yang tak hanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga mengajak kita merenung tentang warisan dosa, luka masa lalu, dan keadilan yang tertunda. Kisah ini berjudul Arwah Sekar, Rumah Warisan dan Dosa yang Terkubur. Ikuti perjalanan keluarga Arya yang pindah ke rumah tua warisan, tanpa mengetahui bahwa dinding-dinding rumah itu menyimpan sejarah kelam pembunuhan, pengkhianatan, dan arwah yang menuntut pengakuan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menegangkan lainnya. Selamat menyaksikan, dan hati-hati, karena beberapa luka memilih untuk tetap tinggal. Hujan rintik membasahi kaca mobil saat keluarga Arya tiba di rumah warisan yang telah lama tak dihuni. Jalanan tanah berliku yang mereka lewati sejak 1 jam lalu begitu sunyi, hanya ditemani gemuruh guntur dari langit dan suara ranting patah tertindih ban. Rumah itu berdiri megah tapi muram di tengah rimbunnya hutan, menghadap sebuah danau yang tampak hitam kelam dalam cahaya bulan yang bersembunyi di balik awan. Rumah ini sudah 40 tahun kosong, nak, kata Arya kepada anaknya, Naya, seraya mematikan mesin mobil. Tapi dulu, kakekmu bilang rumah ini penuh kenangan. Begitu langkah mereka memasuki halaman, udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin malam meniupkan bau basah dari dedaunan dan tanah yang lama tak tersentuh. Pintu rumah berderit saat dibuka, seolah enggan menerima kehadiran manusia lagi. Dinding-dinding dalamnya masih utuh, namun penuh debu dan sarang laba-laba. Di langit-langit ada retakan, dan lukisan keluarga lama menggantung miring, matanya seperti mengikuti siapapun yang lewat. Lampu ruang tamu menyala redup, berkedip-kedip seperti menahan nafas terakhir. Malam itu mereka membereskan koper dengan cepat. Arya dan istrinya, Dinda, mencoba bersikap wajar di depan anak-anak, meski suasana rumah itu jelas membuat mereka tak nyaman. Dinda merasa seperti ada yang mengawasi dari lantai 2. Ketika ia menoleh ke arah tangga, bayangan samar seperti melintas cepat di ujung matanya. Ia menggenggam rosario kecil di saku, berbisik pelan, semoga ini hanya perasaan. Naya, si bungsu yang berusia 10 tahun, langsung tertarik dengan rumah besar itu. Rasa penasarannya melebihi ketakutannya. Ia menjelajahi lorong sempit di lantai bawah dan menemukan lemari tua terkunci. Saat hendak membukanya, ia mendengar suara gesekan dari dalam, seperti kuku menggores kayu. Ia mundur perlahan, mencoba menenangkan diri, namun suara itu terus berulang hingga akhirnya berhenti tiba-tiba. Saat makan malam, lilin di meja makan tiba-tiba padam walau tidak ada angin. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki berat dari atas, padahal belum ada satupun dari mereka yang naik ke lantai 2. Arya menghela napas, mencoba meredam ketegangan. Mungkin tikus besar, katanya singkat. Tapi Dinda tahu betul, langkah itu terlalu berat untuk seekor tikus, terlalu lambat untuk seekor kucing, dan terlalu manusia. Malam makin larut, dan masing-masing masuk ke kamar yang berbeda. Di dalam kamarnya, Naya tidak bisa tidur. Ia memandangi jendela yang menghadap danau. Tiba-tiba, kabut tebal mulai menyelimuti halaman. Di kejauhan, ia melihat bayangan putih berdiri diam di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah. Mata Naya membelalak. Ia menahan napas dan perlahan menutup tirai, tapi bayangan itu tetap membekas di pikirannya. Sementara itu, di kamar tidur utama, Dinda bermimpi buruk. Ia melihat seorang gadis kecil dengan wajah penuh luka menangis di pojok ruangan, mengenakan gaun putih berlumur darah. Suara tangisnya melengking dan berubah menjadi jeritan yang menggema dalam kepalanya. Dinda terbangun dengan peluh dingin membasahi leher, dan saat ia menoleh, jendela kamarnya tiba-tiba terbuka lebar oleh angin yang entah dari mana datangnya. Tirai berkibar liar,
dan di luar, di bawah cahaya bulan, bayangan putih itu masih berdiri di tempat yang sama. Mereka tidak tahu, rumah itu tidak benar-benar kosong. Rumah itu menunggu seseorang kembali. Dan malam pertama hanyalah sapaan halus dari sesuatu yang telah lama terpenjara dalam sunyi dan dendam. Keesokan malamnya, Naya kembali menatap danau dari balik tirai kamarnya. Meski siang tadi ia mencoba melupakan sosok misterius yang dilihatnya, bayangan itu terus menghantui pikirannya. Dan malam ini, di bawah cahaya bulan yang kini bersinar penuh, kabut turun lebih tebal, menyelimuti permukaan air seperti lembaran kapas beracun. Lalu, tepat di tepian danau, sosok itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Sosok berselubung putih, berdiri diam, seolah menanti. Naya mendekatkan wajah ke kaca. Sosok itu seperti menyala dari dalam, berpendar lemah namun nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya fatamorgana, ilusi dari kabut dan bulan. Tapi kemudian, mata sosok itu terbuka. 2 titik hitam pekat menatap langsung ke arahnya. Nafas Naya tercekat, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, namun mulutnya membeku, seakan dikunci oleh rasa takut yang begitu dalam. Di ruang tengah, Arya duduk menatap buku tua milik almarhum ayahnya. Buku itu berisi catatan tentang keluarga mereka, pohon silsilah yang entah kenapa berhenti pada tahun 1943. Di lembar terakhir, ada tulisan tangan yang berbeda dari halaman sebelumnya. Tulisannya bergetar, terburu-buru, dan penuh coretan. Kalimat terakhir itu membuat Arya menggigil, dia belum pergi, dan dia tidak akan pernah memaafkan. Jantungnya berdetak lebih cepat, seperti merasa ada sesuatu yang sedang mengintainya dari bayang-bayang. Tiba-tiba, Dinda menjerit dari dapur. Arya berlari dan menemukannya terduduk di lantai, wajahnya pucat dan tangannya gemetar sambil menunjuk ke arah pintu belakang. Aku melihat dia, gadis itu, berdiri di luar jendela, matanya hitam, seperti lubang neraka. Arya mencoba menenangkan istrinya, tapi ia tahu Dinda tidak sedang berhalusinasi. Semakin banyak bagian dari rumah ini yang terasa seperti menyimpan roh tak kasat mata yang perlahan bangkit. Malam itu, Naya mendengar bisikan di telinganya saat tertidur, suara lirih seorang perempuan, penuh luka dan kesedihan. "Buka lemari tua itu, tolong aku." Ia terbangun dengan peluh membasahi lehernya. Ruangan masih gelap, namun kali ini, pintu kamarnya terbuka sendiri, mengeluarkan suara berderit yang panjang, seperti sebuah undangan halus menuju mimpi buruk yang nyata. Ia keluar, menuruni tangga pelan-pelan, dan berjalan ke arah lorong tempat lemari tua terkunci itu berada. Lemari itu kini terbuka sedikit. Tidak ada kunci, tidak ada alat pembuka. Seperti seseorang telah mendengarkan bisikan itu lebih dulu. Di dalamnya hanya ada satu benda, boneka kayu tua dengan mata terkelupas dan pita merah lusuh. Naya memegang boneka itu dan tiba-tiba seluruh rumah bergetar kecil, seolah denyut jantungnya terhubung dengan sesuatu yang baru saja dibangunkan. Dari lantai atas terdengar suara tangisan samar, bukan dari manusia yang hidup. Ketika ia menoleh ke tangga, sosok berselubung putih itu kini berdiri di sana. Jelas, diam, tak bergerak. Naya mundur perlahan, tangannya gemetar memeluk boneka itu. Namun sosok itu tidak mengejar, hanya mengangkat satu tangan menunjuk ke arah kamar Arya. Naya berlari ke atas, membangunkan orang tuanya, dan berteriak panik. Tapi saat mereka keluar kamar, sosok itu sudah hilang, meninggalkan hanya jejak air basah yang menetes dari tangga, seolah baru saja keluar dari danau. Kini keluarga itu tahu, rumah ini bukan hanya tempat bersejarah. Ini adalah penjara. Dan hantu yang ada di luar bukan ingin menakut-nakuti mereka, ia ingin menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang kelam, yang terkubur dalam lumpur sejarah, dan belum pernah diceritakan kepada siapapun. Pagi menjelang dengan kabut masih menggantung di pepohonan sekitar rumah. Tidak ada kicau burung, tidak ada sinar hangat matahari. Hanya keheningan yang menyesakkan, seakan hutan pun enggan bersuara. Arya duduk di ruang tamu,
mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca buku catatan ayahnya. Namun ada sesuatu yang mengganjal, lantai di bawah sofa tua yang ia duduki terdengar kopong ketika kakinya tanpa sengaja mengetuknya. Penasaran, Arya memindahkan sofa, lalu mencongkel bagian lantai kayu yang tampak lebih kusam dari sekitarnya. Kayu itu terangkat dengan mudah, memperlihatkan sebuah lubang sempit dan gelap. Di dalamnya, terdapat kotak kayu kecil berdebu, terikat tali kain merah yang sudah lapuk. Tangan Arya gemetar saat ia mengangkat kotak itu. Rasanya seperti sedang membuka luka lama yang seharusnya dibiarkan tertutup. Saat dibuka, isi kotak membuat bulu kuduknya meremang, sebuah surat tua berwarna coklat, sobek di beberapa bagian, dan terdapat noda merah seperti darah kering. Di samping surat itu, ada liontin kecil berisi foto gadis muda dengan tatapan kosong. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan halus namun penuh emosi. Tertulis nama pengirim, Sekar, dan tahun 1943. Arya membaca perlahan. Isi surat itu adalah curahan hati seorang gadis remaja yang disiksa oleh seseorang yang ia panggil sebagai tuan. Ia menulis tentang hari-hari di mana ia dikurung di ruang bawah rumah, tentang malam-malam penuh tangis dan jerit tanpa jawaban, dan tentang doa-doa yang tak pernah sampai pada Tuhan. Di akhir surat, tertulis kalimat yang menghantam batin Arya, "Jika aku mati di rumah ini, tolong kuburkan aku dengan nama. Jangan biarkan aku menjadi bayangan yang tak dikenal." Seketika itu juga, suasana rumah berubah. Angin dingin berhembus dari celah papan dinding. Dinda yang sedang di dapur menjatuhkan gelas karena mendengar suara langkah cepat dari loteng, seperti orang berlari dengan kaki berdarah. Naya, yang sedang bermain di teras, melihat liontin yang dipegang ayahnya mulai berpendar samar, bercahaya seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Arya memanggil semua anggota keluarganya ke ruang tamu dan menunjukkan surat itu. Wajah Dinda langsung pucat saat mendengar nama Sekar. Ia teringat cerita dari neneknya dulu tentang seorang pembantu muda yang menghilang secara misterius saat zaman penjajahan. Gadis itu tak pernah ditemukan. Cerita itu dianggap legenda gelap keluarga, tapi kini, semuanya terasa nyata dan hidup kembali. Malam itu, mereka sepakat untuk mencari ruang bawah tanah yang disebut dalam surat. Namun rumah itu seperti tak mau menunjukkan jalannya. Pintu-pintu terkunci sendiri, angin meniup lilin, dan tangga berderit seperti ada yang berjalan meski tidak ada siapapun. Naya berkata pelan, "Mungkin dia tidak ingin kita membukanya, kecuali kita tahu alasan yang sebenarnya." Arya menggenggam surat itu erat. Ia merasa Sekar tidak ingin balas dendam, tapi ingin dikenali. Ingin didengar, tapi juga ingin sesuatu dikembalikan, sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar jasad. Dan saat suara tangisan lirih kembali terdengar dari bawah lantai, mereka tahu ini baru permulaan dari kebenaran yang terkubur terlalu lama. Malam keempat di rumah warisan itu datang tanpa salam. Angin mendesir pelan di celah jendela yang tak sepenuhnya tertutup, menciptakan suara seperti bisikan yang berulang-ulang memanggil nama. Naya terbangun dari tidurnya dengan napas memburu. Mimpi barusan terasa terlalu nyata, ia berjalan menyusuri lorong sempit dan menemukan sebuah pintu tua bercat merah di balik lemari kamarnya. Saat bangun, ia penasaran, dan entah mengapa, merasa terpanggil untuk memeriksanya. Dengan langkah pelan dan mata masih setengah mengantuk, Naya mendorong lemari besar itu menjauh dari dinding. Tidak mudah, kayu tua itu berat, bahkan sempat mencakar lantai dan menimbulkan suara mencicit panjang. Tapi yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak adalah pintu itu benar-benar ada. Pintu kecil, rendah, setinggi dada, dengan gagang kuningan berkarat dan bercak seperti darah mengering di bawahnya. Ia menyalakan senter kecil miliknya dan membuka pintu itu perlahan. Bunyi engsel tua yang berderit panjang seakan menguak kembali masa lalu yang dipaksa diam. Di balik pintu itu, lorong gelap membentang, sempit dan menurun ke bawah. Bau apek menyengat, bercampur tanah lembab dan sesuatu yang mirip aroma bangkai. Tapi di ujung lorong itu, ada cahaya samar.
seolah seseorang sudah menunggunya di sana. Naya masuk perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan gema aneh, meski lorong sempit. Tangannya menggenggam senter erat-erat, dan di sepanjang dinding, ia melihat coretan paku dan goresan kuku, seperti bekas seseorang mencoba melarikan diri dari tempat itu. Tulisan, "Tolong," dan "Aku masih hidup," terukir berulang-ulang, membuat Naya mulai menangis dalam diam. Ini bukan sekadar ruang tersembunyi. Ini penjara, neraka kecil yang nyata. Saat sampai di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan sempit, dengan dinding batu dan lantai tanah. Di tengahnya berdiri sebuah kursi tua berkarat, dan di sekitarnya, mainan rusak, boneka robek, dan baju lusuh anak perempuan. Di dinding, tergantung lukisan seseorang, gadis dengan gaun putih dan mata hampa, mirip wajah dalam liontin yang ditemukan ayahnya. Di bawah lukisan itu tertulis, "Sekar." Tiba-tiba, pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara menggelegar. Senter Naya padam. Dalam kegelapan total, ia mendengar suara tawa lirih, pelan, lalu berubah menjadi tangisan memilukan. Tangisan itu mendekat. Nafas Naya tersengal. Ia memanggil ayahnya, namun hanya gema yang menjawab. Dalam hitungan detik, sosok putih muncul dari balik kegelapan, bukan berlari, bukan melayang. Ia hanya muncul, seperti menetas dari udara itu sendiri. Sosok itu menunjuk ke kursi tua. Di belakangnya, dinding ruangan mulai berdarah, cairan merah keluar dari celah-celah batu, membentuk pola seperti tangan yang meraih ke atas. Naya memejamkan mata. Tubuhnya kaku, lututnya lemas. Namun suara lirih kembali terdengar, kali ini jelas di telinganya, seperti bisikan langsung ke jiwa, "Kau menemukanku. Tapi siapa yang akan menghakimi dia?" Lalu semuanya gelap, dan ketika Naya membuka mata, ia sudah berada kembali di kamarnya. Napasnya tersengal, tangannya kotor oleh tanah. Lemari sudah kembali ke posisi semula, seakan tidak pernah digeser. Tapi di atas meja, ada boneka kayu yang tadi ia lihat di bawah. Dan lemari kini memiliki goresan besar, "Kembalikan namaku." Malam kelima membawa hawa yang berbeda, lebih pekat, lebih berat, seperti beban yang menggantung di udara dan menekan napas semua penghuni rumah itu. Tak ada yang bicara saat makan malam. Hanya dentingan sendok dan piring yang terdengar, pelan dan ragu. Tatapan Naya kosong. Sejak kejadian di lorong semalam, ia tak banyak berkata-kata. Boneka kayu yang kini ia simpan di rak tampak selalu berpindah tempat tiap pagi, meski tak ada satupun yang mengaku memindahkannya. Arya mulai menyadari sesuatu telah berubah dalam rumah ini. Ia melihat Naya berdiri di tengah malam menghadap jendela, bergumam pada sesuatu yang tak terlihat. "Dia bilang, malam ini dia datang," bisik Naya saat Arya membangunkannya. Matanya menatap lurus ke arah gelapnya hutan, seolah menunggu tamu yang tak pernah diundang. Arya mencoba menenangkan anaknya, tapi dalam hatinya, rasa takut perlahan berubah menjadi keyakinan arwah itu sedang bangkit. Dinda yang biasanya tegar, kini mulai goyah. Ia merasa seperti selalu diawasi. Setiap berjalan di koridor, bayangan seseorang muncul di cermin-cermin tua. Saat sedang mencuci tangan di wastafel, air mendadak berubah menjadi merah pekat, dan saat ia menjerit, air kembali bening seolah tak pernah terjadi apapun. Ia mulai meragukan pikirannya sendiri, atau mungkin, kenyataan yang mereka pahami sudah tidak utuh lagi. Malam itu, hujan deras mengguyur, disertai petir yang membelah langit. Tiba-tiba, listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap total. Lilin-lilin dinyalakan, tapi satu persatu padam sendiri, seolah ditiup oleh tangan tak kasat mata. Dari loteng terdengar suara kursi terseret, benda jatuh, dan langkah cepat. Arya mengambil senter dan naik ke atas, sementara Dinda dan Naya berpelukan di bawah, menggigil. Di loteng, Arya menemukan semua lukisan keluarga jatuh dan menghadap ke dinding. Di tengah ruangan, ada cermin besar yang memantulkan cahaya samar, dan di sana, ia melihatnya, sosok gadis bergaun putih, wajahnya samar, berdiri di belakangnya. Saat Arya menoleh, tidak ada siapa-siapa.
Tapi cermin tetap menampilkan sosok itu, diam, menyaksikan. Ketika ia mencoba menutupi cermin dengan kain, suara jeritan melengking terdengar dari bawah. Dinda dan Naya melihat pintu depan terbuka sendiri. Kabut dari luar merayap masuk seperti asap hidup, menelusup di antara kaki mereka. Sosok putih itu berdiri di ambang pintu, perlahan masuk, dan semua benda di ruang tamu bergoyang. Vas bunga pecah, jam dinding jatuh, dan lilin-lilin menyala kembali dengan api berwarna biru. Arwah Sekar telah masuk ke rumah. Naya berdiri, tak lagi takut. Ia berjalan ke arah sosok itu dan berkata lirih, "Kami mendengarmu. Tapi kenapa kau masih marah?" Sosok itu tidak menjawab, ia hanya menunduk, dan dari gaunnya yang lusuh, darah mulai menetes ke lantai kayu. Tetesan darah itu membentuk tulisan, "Ada yang belum dikubur." Suara tangisan kecil terdengar dari ruang bawah tanah, meski pintu ke sana belum ditemukan. Arya turun dari loteng, wajahnya pucat. Ia memeluk Naya dan Dinda, berusaha menahan gemetar. "Kita harus selesaikan ini," ucapnya dengan suara parau. "Dia tidak akan pergi sebelum kita menggali semuanya. Bukan hanya tanahnya, tapi juga masa lalu kita." Dan malam itu, keluarga mereka sadar, mereka bukan lagi tamu di rumah ini, mereka telah menjadi bagian dari kisah yang ingin dituntaskan oleh arwah yang tak pernah diundang. Pagi itu langit mendung, seolah turut berduka. Hujan belum turun, tapi angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering yang menumpuk di halaman belakang. Arya berdiri di depan rumah, menatap tanah lapang di belakang yang dipenuhi semak dan rerumputan liar. Kata-kata arwah Sekar masih terngiang di benaknya, "Ada yang belum dikubur. Dan hanya ada satu tempat yang mungkin menyimpan rahasia itu, tanah diam yang tak pernah diganggu siapapun selama puluhan tahun." Dengan sekop dan cangkul tua, Arya mulai menggali. Naya dan Dinda mengamati dari jauh dengan napas tertahan. Tanah itu keras, seperti menolak untuk dibuka. Tapi semakin dalam digali, udara sekitar terasa lebih dingin, dan bau anyir mulai tercium. Setiap cangkul menghantam tanah, suara jeritan samar terdengar di telinga mereka, entah nyata atau hanya permainan pikiran. Namun tak ada yang mundur, karena semuanya sudah terlalu jauh untuk berhenti. Setelah hampir 1 jam menggali, sekop Arya menyentuh sesuatu. Bukan batu, bukan akar, tapi papan kayu lapuk peti. Arya terdiam, jantungnya berdetak keras. Dengan hati-hati, ia membersihkan tanah di sekelilingnya. Peti itu kecil, hampir seperti keranda anak-anak. Tidak ada tanda nama, tidak ada salib, tidak ada batu nisan. Hanya peti tua yang terkubur diam di bawah tanah dingin, makam tak bertanda. Ketika peti dibuka perlahan, udara busuk langsung menyergap. Di dalamnya, ada kain putih kusam membungkus kerangka yang kecil dan ringkih. Di atas tulang dada, tergenggam sebuah pita merah, persis seperti yang dikenakan boneka kayu milik Sekar. Dinda langsung menutup mulut, menahan muntah dan tangis. Naya melangkah maju, mendekat, dan berbisik, "Kau sudah ditemukan, Sekar. Kami tidak akan menyembunyikanmu lagi." Mereka memanggil kepala dusun untuk membantu memakamkan jenazah itu secara layak. Ketika jenazah dibawa ke atas, langit mendadak menggelap dan guntur menggelegar keras, meski hujan belum jatuh. Warga sekitar mulai berdatangan, beberapa dari mereka bahkan menyebut bahwa kisah ini pernah mereka dengar dari orang tua mereka, tentang pembantu gadis yang menghilang secara misterius di rumah tua itu saat penjajahan. Seorang nenek tua dari desa datang dengan terlatih, membawa foto usang. Ia menangis melihat kerangka yang kini terbujur di atas kain kafan. "Ini, Sekar. Ia cucu kakak saya," lirihnya. "Waktu itu, dia dikirim ke sini bekerja. Tapi setelah Jepang datang, tidak pernah ada kabar lagi." Majikannya bilang Sekar lari, padahal suara nenek itu pecah. Kini kebenaran sudah terbuka. Bukan Sekar yang lari, tapi ia dikurung dan dibungkam. Saat pemakaman selesai, hujan deras turun tiba-tiba. Tanah yang basah seperti menangis. Tapi anehnya, rumah tua itu terasa lebih tenang. Tak ada lagi suara langkah,
tak ada lagi lilin yang padam sendiri, tak ada sosok di jendela. Naya merasa seperti seseorang menyentuh kepalanya lembut, lalu menghilang bersama gemuruh langit. Arwah Sekar, untuk pertama kalinya, tenang. Namun saat malam menjelang, boneka kayu itu kembali berpindah tempat. Kali ini ia duduk di tangga, menghadap ke arah ruang bawah tanah. Dan di dinding dekat lukisan Sekar, muncul goresan baru, kalian tahu siapa pelakunya. Kini giliran dia diadili. 3 malam setelah pemakaman Sekar, langit kembali bersih. Tapi ketenangan yang mereka harapkan tak kunjung datang. Justru, malam itu, malam purnama, terasa lebih sunyi dan mencekam dari sebelumnya. Cahayanya menyinari setiap sudut rumah tua dengan terang pucat, menyibak bayangan-bayangan gelap yang seharusnya tersembunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak kedatangan mereka, lonceng tua di beranda berdentang sendiri, padahal tak ada angin. Arya terbangun dari tidur karena mendengar suara ketukan. Bukan di pintu depan, tapi di dinding kamarnya sendiri. Ketukan lambat 3 kali, lalu hening, lalu terdengar lagi. Ia melangkah ke ruang tamu dan menemukan boneka kayu milik Sekar kini duduk di kursi tua ayahnya, menghadap ke arah tangga. Di bawah boneka itu, tergeletak secarik kertas yang ditulis dengan darah, dia belum membayar dosanya. Dinda, yang sejak awal menyimpan rasa curiga terhadap silsilah keluarga Arya, akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia lama. Ayah Arya, yang mewariskan rumah itu, bukanlah pemilik pertama. Rumah ini dahulu dimiliki oleh seorang pengusaha kaya era kolonial, yang terkenal kejam dan sering menghilangkan para pembantunya. Dan pria itu adalah kakek kandung Arya sendiri. Fakta ini menghancurkan Arya. Ia gemetar menyadari bahwa darah kejahatan masih mengalir dalam dirinya. Malam itu, lorong rahasia di balik lemari kembali terbuka dengan sendirinya. Lampu-lampu berkedip dan suara jeritan gadis terdengar samar dari bawah tanah. Naya berjalan menghampiri lukisan Sekar yang tergantung di loteng. Tiba-tiba, lukisan itu meneteskan darah dari mata gadisnya. Di bawah lukisan, sebuah kalimat baru tergores di dinding, tidak cukup dimakamkan. Ia harus diadili. Dalam keputusasaan, Arya dan keluarganya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun, menggelar pengadilan arwah. Mereka menyiapkan ruang di ruang bawah tanah, menyalakan lilin dan membacakan surat pengakuan dari catatan harian tua yang pernah ditulis ayah Arya. Mereka membaca dosa-dosa masa lalu dengan suara lantang, meminta maaf, dan menyatakan bahwa darah Sekar tak seharusnya ditumpahkan untuk keserakahan dan kekuasaan. Namun saat lilin terakhir dinyalakan, seluruh ruangan bergetar. Udara menegang. Sosok Sekar muncul sepenuhnya di lorong itu, tidak lagi samar, tidak lagi menangis. Tapi berdiri tegak, wajahnya penuh luka dan matanya seperti jurang dendam yang tak berdasar. Ia tidak berkata apa-apa. Ia menunjuk ke kursi tua di tengah ruangan dan menatap Arya dalam-dalam. Arya gemetar, lalu berlutut di hadapannya. Kalau harus ada yang dihukum, biar aku. Biar ku tebus kesalahan darah keluargaku, katanya. Tapi Sekar menggeleng pelan. Ia menoleh ke arah dinding yang runtuh sebagian di belakang ruangan. Dinding itu menampakkan pintu kayu kecil lain, tersembunyi selama puluhan tahun. Ketika dibuka, mereka menemukan ruangan rahasia yang berisi benda-benda milik para korban, sepatu kecil, seragam pembantu, dan puluhan liontin lain seperti milik Sekar. Sekar menangis. Air matanya menetes dan berubah menjadi cahaya. Ia memeluk boneka kayu di pelukan Naya, lalu perlahan tubuhnya larut dalam cahaya bulan yang menembus jendela tua. Tapi sebelum benar-benar menghilang, ia berbisik dengan suara lirih menggigilkan tulang, masih ada satu lagi yang belum ditemukan. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena kedamaian, tapi karena rasa takut yang tak lagi bisa disembunyikan. Kata-kata terakhir Sekar sebelum menghilang semalam masih terngiang di telinga semua penghuni rumah itu, masih ada satu lagi yang belum ditemukan. Ucapan itu bukan hanya peringatan, itu adalah kutukan yang masih menggantung di atas kepala mereka. Dan sekarang,
mereka harus mencarinya. Arya berjalan mondar-mandir di halaman belakang, mencoba mengingat kembali semua yang pernah diceritakan ayahnya. Di sudut halaman, di balik gundukan ilalang liar dan pohon tua yang condong ke arah danau, ada sebuah batu besar yang tak pernah dipindahkan sejak dulu. Batu itu, menurut cerita masa kecilnya, adalah batu duduk kakek, tempat mendiang suka menyendiri. Tapi kini, batu itu menatap mereka seperti penanda kuburan, dingin, keras, dan menyimpan rahasia. Dengan berat hati, Arya mulai menggali di sekitar batu itu, dibantu Dinda dan Naya. Setiap cangkul yang menghantam tanah terasa lebih berat, seolah menembus lapisan masa lalu yang tak ingin diungkap. Tanah mulai berlumpur, bercampur air hujan malam sebelumnya. Tapi mereka terus menggali, hingga cangkul Arya mengenai sesuatu, bukan kayu, bukan batu, tapi tulang manusia. Dinda menjerit kecil dan menutup mulut. Naya menggigil, memegang liontin sekar erat-erat. Arya menyingkirkan tanah perlahan. Kali ini bukan peti, melainkan kuburan massal. 3 kerangka kecil tergolek berdampingan, dengan bekas tali yang masih menempel di pergelangan tangan mereka. Di sampingnya, ada potongan kain seragam pembantu dan tulisan samar di tanah, tak bersuara, tak bernyawa. Ketiganya saling berpandangan. Mata mereka basah, bukan hanya karena sedih, tapi ngeri. Ini bukan hanya tentang Sekar. Ini adalah pembantaian diam-diam. Dosa turun-temurun yang dibungkus dengan warisan dan darah. Dinda, dengan suara gemetar, berbisik, berapa banyak yang dikorbankan untuk membangun rumah ini. Untuk menjaga kehormatan keluarga mereka. Tak ada yang menjawab, tak ada yang sanggup menjawab. Saat mereka hendak mengangkat kerangka-kerangka itu, bumi tiba-tiba bergetar pelan. Angin menderu, dan langit menggelap. Dari arah danau, kabut bergerak cepat menuju rumah, menyelimuti halaman dengan asap putih pekat. Dan dari balik kabut itu, muncul siluet-siluet. Bukan hanya Sekar, tapi banyak gadis lain, wajah-wajah pucat, mata hitam tak berdasar, tubuhnya compang kemping, berdiri diam memandang keluarga Arya. Mereka tidak marah, tapi mereka menunggu. Naya melangkah maju, menatap arwah-arwah itu dengan mata berkaca. Kami akan kuburkan kalian semua. Dengan nama, dengan doa. Kami janji, ucapnya dengan lirih. Salah satu arwah mengangguk pelan, lalu melayang mundur ke balik kabut. Seketika, udara menjadi lebih ringan. Kabut perlahan surut, tapi sebelum benar-benar hilang, satu suara terdengar bergema, seperti dari dasar tanah, tapi darah kalian tetap menyatu dengan darah kami. Arya terdiam. Ia tahu, berapapun yang mereka gali, berapapun jasad yang dikubur dengan layak, dosa itu tetap membekas. Rumah ini tidak akan pernah benar-benar bersih. Ia bukan hanya dihuni oleh roh, tapi oleh ingatan dan sejarah kelam yang tak akan bisa dihapuskan. Dan kini, keluarga Arya bukan hanya saksi. Mereka adalah bagian dari penggalian dosa yang akan menghantui mereka seumur hidup. Malam kembali tiba, membawa keheningan yang tak biasa. Setelah semua kerangka dikuburkan dengan layak di bawah pohon besar di belakang rumah, Arya dan keluarganya berharap segalanya akan berakhir. Tapi saat mereka menyalakan lilin dan menggelar doa di ruang tengah, api lilin terus bergetar meski tak ada angin. Di dinding, bayangan mereka terlihat seperti menari sendiri, bergerak tak seirama dengan tubuh mereka. Rumah itu masih menyimpan dendam. Arya berdiri dengan tangan menggenggam liontin Sekar, mencoba menahan gejolak emosinya. Kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan. Kami kuburkan mereka. Kami mendoakan mereka. Kami mohon maaf, suaranya parau, hampir bergetar. Tapi ketika ia menatap ke arah tangga, sosok Sekar berdiri lagi di sana. Wajahnya tidak marah, tidak sedih, tapi hampa. Dan di matanya, ada kekecewaan mendalam yang tak terucapkan. Dinda menangis terseduh. Ia berlutut dan memohon, maafkan kami, walau kami bukan pelakunya, darah mereka pernah mengalir di keluarga ini. Tapi kami tidak pernah setuju. Kami pun korban dari warisan dosa ini. Sekar tetap diam.
Lalu ia menunduk dan dari matanya, satu tetes darah jatuh ke lantai, membentuk simbol aneh seperti huruf kuno yang terbakar perlahan. Naya melangkah pelan ke arah arwah itu, membawa boneka kayu yang selama ini menyertainya. Mungkin, yang kau butuhkan bukan sekadar penguburan, tapi pengakuan, kebenaran, keberanian kami untuk bicara pada dunia. Suara Naya lirih tapi tegas. Sekar menatapnya. Tatapannya berbeda. Kali ini, sedikit cahaya menyelinap di mata kosongnya. Ia mengangguk pelan, tapi belum pergi. Tiba-tiba, lukisan tua yang menggantung di lorong utama jatuh dan pecah. Di balik kanvas lusuh itu, tersimpan foto keluarga tua yang belum pernah mereka lihat. Di dalamnya, terlihat kakek Arya muda berdiri bersama 5 gadis remaja yang wajahnya murung. Salah satunya adalah Sekar. Dan di balik foto itu tertulis, "Jangan sampai dunia tahu." Kalimat itu membuat Arya gemetar. Bukti yang bisa mengungkap sejarah kelam ini kepada semua orang. Arya menatap keluarganya. Jika kita simpan ini, kita sama seperti mereka. Diam. Ia tahu, memberi maaf saja tidak cukup. Ia harus bertindak. Ia harus bicara. Ia harus membawa kisah Sekar dan para korban lainnya ke hadapan dunia, agar mereka tak lagi terkubur dalam senyap. Agar generasi berikutnya tahu, bahwa rumah ini, dan darah yang diwariskan kepadanya, pernah penuh darah dan tangis. Malam itu, Arya menulis ulang kisah mereka. Ia mengetik semua detail yang mereka alami, penemuan jenazah, surat Sekar, arwah-arwah yang menuntut keadilan. Semua ia kirimkan ke media. Ia tahu, mungkin orang akan menganggapnya gila. Tapi jika itu harga dari pengampunan sejati, maka ia siap membayarnya. Karena tidak ada kata terlambat untuk mengatakan kebenaran. Tapi kadang, pengakuan datang setelah semua kehilangan segalanya. Di detik terakhir sebelum tengah malam, sosok Sekar muncul sekali lagi di depan rumah, di bawah cahaya bulan. Kali ini, ia tidak berdiri sendiri. Di belakangnya, arwah-arwah lain tersenyum tipis. Mereka berjalan perlahan, lalu menghilang satu persatu ke arah danau. Sekar menoleh, menatap Arya dan keluarganya. Lalu untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Dan hilang bersama embun malam. Tapi suara terakhir yang mereka dengar, halus seperti bisikan daun, adalah terima kasih. Tapi jangan pernah berhenti. Waktu berlalu. Sebulan setelah malam pengampunan itu, rumah tua itu tak lagi menebar teror. Tak ada lagi jeritan di malam hari, tak ada bayangan yang menari di dinding, tak ada boneka yang berpindah tempat. Namun, meski keheningan kini menyelimuti bangunannya, luka-luka yang pernah tinggal di dalamnya tak benar-benar pergi. Mereka menetap dalam diam. Arya duduk di serambi depan, menatap danau yang tenang, pikirannya melayang pada wajah Sekar yang terakhir ia lihat. Senyuman itu bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan warisan beban bahwa kisah mereka kini menjadi tanggung jawabnya. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan di beberapa media. Banyak yang tak percaya, ada yang mencemooh, namun sebagian lagi menangis. Mereka yang membaca dengan hati, bisa merasakan kebenaran yang tidak tertulis dalam sejarah. Dinda mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, tapi setiap kali ia berjalan menyusuri lorong rumah, ia merasakan udara yang berbeda. Seolah dinding-dinding itu menyimpan bisikan, bukan dari roh jahat, tapi dari kenangan yang terluka. Ia menghabiskan lebih banyak waktu merawat makam para korban di halaman belakang, meletakkan bunga segar, dan menyalakan lilin setiap malam Jumat. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang tak bisa ditebus tuntas. Naya, meski masih kecil, membawa luka itu dalam bentuk yang lebih halus. Ia menjadi pendiam, peka terhadap suasana, dan sering menggambar wajah-wajah perempuan yang tidak dikenal. Suatu hari, ia menggambar rumah mereka, dengan bayangan-bayangan pucat berdiri di jendela, namun semuanya tersenyum. Ketika Arya bertanya, ia hanya berkata pelan, mereka belum pergi. Mereka hanya tidak sedih lagi. Warga desa mulai berdatangan,
bukan untuk berkunjung, tetapi untuk bercerita. Ternyata bukan hanya Sekar yang hilang. Ada banyak kisah gelap yang selama ini terkubur dalam ketakutan dan malu. Rumah Arya kini menjadi tempat pengakuan-pengakuan kecil dari generasi tua. Rumah itu berubah, bukan jadi tempat berhantu, melainkan tempat menghadapi kebenaran. Namun tetap, siapapun yang masuk, bisa merasakan aura yang tidak bisa dijelaskan, semacam kesedihan yang membeku. Suatu malam, saat angin dingin menyapu hutan dan suara binatang malam menghilang, lonceng tua rumah itu berdentang sekali. Hanya sekali, Arya terbangun, berjalan ke jendela, dan melihat siluet samar berdiri di tepi danau. Bukan Sekar, tapi seorang anak laki-laki, memegang boneka. Arya mematung. Tatapan anak itu kosong. Lalu ia menghilang dalam kabut. Sekejap, tapi cukup untuk menyadarkan Arya, tidak semua telah selesai. Keesokan harinya, di bawah papan lantai ruang kerja tua yang belum pernah dibongkar, Arya menemukan satu liontin lagi. Kali ini bukan milik Sekar, tapi milik seseorang yang tak pernah disebut di buku catatan ayahnya. Selembar sobekan koran tua yang menempel di bawah liontin bertuliskan, gadis kecil hilang di rumah kolonial. Tahun 1937. Arya menatap langit-langit dan mengerti, rumah ini bukan hanya tentang Sekar. Ini tentang generasi-generasi yang dibungkam. Dan saat malam turun, dan kabut mulai menggulung dari arah danau sekali lagi, Arya menyalakan lilin dan berkata pada keluarganya, kita tak akan tinggalkan rumah ini. Tidak sekarang. Rumah ini harus bercerita, sampai semuanya benar-benar ditemukan. Maka mereka bertahan, hidup dalam rumah yang tidak lagi berhantu, tapi belum benar-benar sembuh. Karena beberapa luka, memilih tetap tinggal. Dan itulah akhir dari kisah, Arwah Sekar, Rumah Warisan dan Dosa yang Terkubur, sebuah cerita tentang bagaimana masa lalu yang kelam tak bisa dikubur begitu saja, dan bahwa keadilan kadang datang lewat bisikan mereka yang telah tiada. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga kisah ini bukan hanya membuatmu merinding, tapi juga merenung, bahwa beberapa dosa, beberapa luka, dan beberapa nama tak akan pernah bisa dilupakan. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like videonya. Tulis komentar kalian di bawah, bagian mana yang paling bikin merinding atau terharu. Dan tentu saja, subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menegangkan dan menyentuh lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, rumah itu mungkin tak lagi berhantu, tapi luka, kadang tetap tinggal. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.